Ya, Firsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kini kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Pak Fendi Susianto, beliau adalah CEO dari PT Elkoran Vidi Indonesia. Selamat pagi, Pak Fendi. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat semua. Terima Ya. kasih banyak untuk waktunya, Pak Fendi. Langsung saja, dampak pungutan ekspor sawit Rp 0 atau 0 rupiah gitu ya terhadap emiten CPO. Ya. Sejauh mana ini menurut Pak Fendi akan berpengaruh? Ya, ini kan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunannya itu kan sampai dengan batas waktu 31 Agustus ya 2022. Jadi dalam waktu efektif mungkin sekitar satu setengah bulan ini. Nah, memang kebetulan juga harga CPO di global sedang turun, ya. Dan ini juga cukup bagus ya buat sektor agriculture, terutama adalah CPO dan turunannya, ya. Kita melihat ya, seperti misalnya ada sektor-sektor yang produk tandan buah segar ya, atau TBS, kelapa sawit, CPO, palm oil, sama used cooking oil. Nah, ini paling tidak akan bisa memberikan angin segar dari tekanan-tekanan terhadap saham-saham sektor CPO yang selama ini cukup deras ya, sejak bulan-bulan Juli ini mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Jadi artinya ini adalah paling tidak memberikan keyakinan buat investor bahwa harga jual CPO terutama untuk ekspor Indonesia keluar itu akan sedikit menambah potensi revenue paling tidak dalam waktu 1,5 bulan ke depan. Meskipun kita tidak tahu ya, setelah tanggal 31 Agustus itu apakah ini akan tetap dilanjutkan, apakah nanti akan kemudian ditarik kembali sehingga nanti akan memperketat lagi penjualan ataupun ASP dari CPO di pasar global. Oke, dari kapasitas produksi, kemudian juga dari fundamental emiten-emiten berbasis perkebunan. Emiten mana saja yang nampaknya akan mendapatkan dampak positif dari kebijakan ini, Pak Fendi? Ya, kalau saya melihat sih ada paling tidak ada 5 emiten yang cukup besar ya, memang dominan ya pasar ekspor ya. Seperti misalnya dari grup Astra Alpurasari, kemudian juga ada London Sumatra Plantations, kemudian Salim Infomas, dan ada juga beberapa yang dari Sampurna Agro dan lain sebagainya. Itu menurut saya cukup diuntungkan. Tapi overall sebenarnya diuntungkan karena memang ini kan kebijakan yang akan juga berpengaruh terhadap industri secara keseluruhan ya. Jadi artinya yang juga akan berpengaruh pada saham-saham sektor sawit dan turunannya yang lainnya. Tapi yang dominan paling nggak ada 5 tadi yang menurut saya akan ada potensi penambahan revenue paling nggak ya, yang paling tidak 5 sampai dengan 8%-an lah ya di bulan-bulan Juli maupun di bulan Agustus. Oke. Strateginya di emiten sawit dengan adanya sentimen penghapusan pungutan ekspor sawit dari pemerintah ini akan seperti apa strateginya? Apakah boleh kita langsung melakukan pembelian seiring dengan sentimen ini untuk jangka pendek, Pak Fendi, atau bagaimana? Ya, untuk jangka pendek saya pikir ini sudah cukup bagus ya. Rata-rata saham-saham sektor sawit itu sudah mencapai level mendekati bottom semuanya dan bahkan ada potensi turning point. Jadi di saat ini menurut saya adalah untuk jangka pendek ada buy on weakness di level-level supportnya masing-masing itu sangat bagus sekali ya. Karena memang ini sudah turunnya cukup tajam. Sebut saja misalnya Ali sudah mengalami penurunan sangat drastis ya. Dari level 13 ribuan sampai dengan hari ini paling tidak pada kisaran 8.900. Jadi turunnya cukup dalam. Di level-level itu ya kurang lebih sekitar 8.650 atau 87 itu cukup bagus untuk akumulasi. Dan saham-saham yang lainnya juga demikian ya, dari mulai London Sumatra juga sama, di kisaran supportnya cukup bagus ya, di kisaran 1.100. Dan ini juga sudah turun sejak bulan-bulan Mei malah ya, 23 Mei kan dari level 1.500-an, sekarang tinggal 1.100 ya. Jadi turunnya very signifikan. Dan momentum ini dengan dicabutnya biaya keluar, meskipun untuk sementara, paling nggak akan membuat outlook tradingnya ya, pada resisten terdekat untuk 2 ataupun 1 bulan ke depan itu menjadi cukup menarik. Oke, kita lihat ya data selengkapnya rekomendasi saham pilihan dari Elkoran Vidi Indonesia Investama.
Ya, beberapa saham yang direkomendasikan ada BNI dengan rekomendasi buy, support di 7.125 dengan resistance di 7.750. Kemudian Astra Internasional, maksud kami Astra Agrolestari dengan support di 8.700, resistance di 9.700 dengan rekomendasi buy on weakness. Kemudian Telkom dengan support di 3.950 dan resistance di 4.500 dengan rekomendasi buy. Kemudian dengan rekomendasi buy on weakness ada Adaro dengan support di 2.650 dan resistance di 3.300. Saya masih ingin kembali kemudian membahas mengenai sentimen insentif pembebasan bea ekspor lah ya untuk CPO begitu. Walaupun secara termin kebijakan diberlakukannya hanya 1,5 bulan ke depan, sejauh mana ini kemudian akan memberikan dampak signifikan terhadap performa fundamental dari sektor-sektor berbasis perkebunan yang Anda tadi sebutkan, Pak Fendi? Ya, sebenarnya secara fundamental itu memang beberapa sektor perkebunan itu masih atraktif ya. Kita lihat dengan potensi yang ada, meskipun sangat sensitif ataupun tergolong medium to high risk dari kacamata karena memang sangat related dengan commodity price, yaitu CPO, naik turunnya di sana. Dan yang membuat kemudian faktor pendiskon sebenarnya dari sektor CPO ya sampai dengan posisi sekarang memang adalah ada bea masuk, ada bea keluar yang membuat ASP-nya itu tidak terlalu kompetitif gitu ya dibandingkan pasar-pasar dengan eksportir ataupun penyedia di internasional. Nah ini yang selama ini menjadi obstacle ya. Jadi apapun yang terjadi itu sudah melekat sebenarnya inherent karena memang ada biaya-biaya tersebut ya. Nah, ini akan cukup bagus apabila memang tren harga CPO-nya dalam posisi yang naik ya. Itu akan cukup menarik lah, tetap saja. Baik. Nah, tetapi kalau misalnya dalam posisi turun seperti sekarang ini memang sudah selayaknya harus segera diberikan insentif ya. Karena memang akan membuat ya dampaknya penurunan harga sahamnya juga sangat-sangat signifikan. Yang kedua adalah menurut saya CPO ini ya banyak isu-isu black campaign juga ada ya. Jadi maksudnya itu membuat valuasinya jadi faktor pendiskon juga. Seperti misalnya deforestasi dan lain sebagainya ya. Itu membuat minat investor juga agak-agak fluktuatif ya di sektor ini. Namun kalau kita lihat secara fundamentally saham-saham sektor CPO sebenarnya menarik ya meskipun kita harus siap dengan high volatility seperti itu.